lawannya itu jagoan dari suku dia sendiri. Ayo tampilkan dari Quraisy. Tampilkan dari saudara kami sendiri. Bapak-bapak, itu betapa yang namanya Abu Jahal itu. Prinsip loyalitas dan non-loyalitasnya jelas. Walaupun saudara, itu Abu Jahal, walaupun saudara, tapi dia berhadapan dengan kami, dia yang lebih dahulu harus kami hadapi. Rasul tidak kalah gertak. Rasul segera menampilkan dari orang-orang Quraisy sendiri, orang Mekah. Hamzah kum, Ali kum, Abu Ubaidah kum. 3 disuruh tampil sama Nabi. Dengan gagah berani Hamzah maju. Main pedang, tak putus. Ali begitu, lawannya putus. Di perang Badar nih. Sementara yang satu, Abu Ubaidah, terluka. Oke, akhirnya Ali sama Hamzah membantu, selesai itu 3 jagoan. Ini perang Badar belum berkecamuk, Pak. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang disebutkan di sini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Enggak ada kaum yang beriman kepada Allah, beriman akhir-akhir, yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jadi enggak ada konsepnya orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu berkasih sayang. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu yang berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Enggak ada. Berarti kalau dia berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, imannya kepada Allah dan hari akhir dipertanyakan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan lebih rinci, walau kanu aba'uhum au abna'uhum au ikhwanuhum au ashiratuhum. Kemarin sudah saya jelaskan ashirah. Ashirah itu contohnya perang tanding itu. Dalam konteks ayat ini kaitannya dengan perang Badar. Au abna'uhum, anak. Kemarin contohnya anak. Masih ingat sebulan yang lalu contohnya yang anak siapa? Berhadapan dengan anaknya siapa? Mau ujian ini besok. Siapa yang berhadapan dengan anaknya? Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fiik. Abu Bakar As-Siddiq, Pak, berhadapan dengan Abdurrahman. Abdurrahman itu waktu di perang Badar belum Islam, Pak. Dikejar tuh yang namanya Abdurrahman sama Abu Bakar. Dikejar. Karena Abu Bakar ini sepuh ya. Abdurrahman masih muda. Abu Bakar itu usianya waktu perang Badar itu, Pak, 439 tambah 15. 39 tambah 15 berapa?
54 ya? 39, 54 ya? 39 ya, tambah 54. 54 tahun Abu Bakar. Berhadapan dengan anak muda. Abdurrahman. Lari Abdurrahman. Enggak kekejar akhirnya. Menghindar. Alhamdulillah di kemudian hari Abdurrahman ini masuk Islam. Tapi karena Abdurrahman itu berani angkat senjata, berada di kubunya siapa? Abu Jahal. Nawaitunya memang sudah mau membunuh kaum muslimin, sudah mau perang, membungkam dakwah Islam memang. Udah hadapin sama Abu Bakar, walaupun dia anaknya. Gitu. Walaupun dia ini anaknya. Wa ikhwanuhu. Saudaranya. Saudaranya siapa kemarin? Siapa yang saudara? Masih ingat? Yang saudaranya siapa? Saudara sekandung nih. Siapa? Saudaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ketemu Pak kakaknya. Di perang Badar tuh. Temu kakaknya. Aduh. Begitu ketemu kakaknya, aduh tang, putus tuh kakak. Selesai tuh. Tapi sekali lagi saya ingin garis bawahi garis bawahi. Ini suasananya suasana perang. Jangan main diterapin nanti suasana bukan perang, ini suasana perang. Sudah betul-betul angkat senjata. Saya mau tambahkan sedikit. Bapak-bapak, itu tawanan perang. Perang Badar itu tawanannya. Ada yang menyebutkan 60, ada yang menyebutkan 70. Tawanan perang Badar itu. Dan tawanan perang Badar itu kelasnya. Banyak juga kelas-kelas orang yang terhormat di mata masyarakat jahiliyah. Termasuk tawanan perang Badar itu adalah paman Nabi. Al-Abbas. Itu tawanan perang Badar. Ini nggak mudah Pak, mensikapi tawanan perang Badar. Mensikapi tawanan perang Badar. Yang itu saudaranya. Yang itu saudaranya. Nggak gampang. Tapi itulah ciri orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dia nggak mau kompromi terhadap pihak yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun saudara saya, tapi dia memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dia harus berhadapan dengan saya. Gitu. Letak kecintaannya kepada Allah itu di atas kecintaannya mereka yang berhubungan dengan darah dengan dia. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan Pak ya, sampaikan ini memang suasananya sudah suasana perang. Tapi saya harus memberikan gambaran yang seolah sebaliknya, tapi bukan sebaliknya sebenarnya, bukan sebaliknya, seolah sebaliknya. Kita sudah bahas di sini terkait dengan turunnya ayat di dalam surah Luqman, yaitu masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, anak muda dari bangsawan, anak orang terhormat, punya status sosial. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Pak. Masuk Islamnya bareng sama Utsman.
masih di tahun-tahun awal Islam. Dia masuk Islam. Tapi ibunya kan protes. Bahkan protes ibunya itu bukan sembarang protes. Dia sampai mogok makan. Saudara-saudara mereka ini kumpul. Semacam mengultimatum lah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kondisi ibu udah kayak gini nih. Kondisi ibu nih. Nggak makan, sudah diambang kematian. Minta agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu luluh. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Datang, Pak. Datang. Dan dia datang menemui ibunya itu dengan membawa makanan yang paling disukai sama ibu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Bu, ibu lapar. Ibu sekian waktu tidak makan. Saya berharap ibu berkenan makan. Ini makanan. Ini makanan." Dibawain makan. Tetap dia harus baik. Ibunya, walaupun orang kafir, harus baik. Secara kemanusiaan harus baik. Ibunya ini. Tapi kata Sa'ad, tegas juga dia. Tapi kalau maksud ibu mogok makan ini, karena ibu ingin memaksa saya agar saya kembali kepada agama nenek moyang saya. Ketahuilah wahai ibu, andainya ibu punya 100 nyawa. 100 Pak, bukan 1. 100 nyawa. Nyawa itu satu demi satu keluar dari jasad ibu. Berarti mati 100 kali. Bukan hanya sekali, mati 100 kali. Tapi ibu meminta saya untuk kembali ke agama nenek moyang. Saya tidak pernah akan lakukan itu. Tegas Sa'ad. Tapi ini makanan. Ibu makan. Geger Pak. Mekah. Gimana? Anak kok begini kelakuannya? Geger. Turun ayat. Turun ayat itu membenarkan bahkan mengapresiasi tindakannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dalam surah Luqman. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk mensekutukan Allah, sesuatu yang keduanya tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kau taati mereka. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dalam keadaan atau dengan pergaulan yang ma'rufa, dengan pergaulan yang baik. Ini soal wala wal bara. Jelas kira-kira ya? Nah, Bapak-bapak dan saudara, saya ingin tambahkan dengan merekomendasikan ini. Ini Pak, ini ada buku. Saya cari-cari ketemu nih yang terjemahan. Ini buku Kitab Tauhid. Ini ada 3 jilid Pak. Ini bagus buku ini. Buku Kitab Tauhid ini ditulis oleh Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini mufti besar di Saudi. Yang ceramahnya seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau itu menulis di buku Kitab Tauhid ini, ada bahasa Arabnya, ada diterjemahkan, yang diterjemahkan oleh UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 3 jilid. Ini ada 3 jilid. Ini jilid yang pertama. Nah, di jilid yang pertama ini,
Jamaah rahimakumullah. Ada bab tentang al-wala wal bara. Dari halaman 141. Ada bab tentang al-wala wal bara. Dari halaman 141 ada bab al-wala wal bara. Di sini disebutkan wala adalah masdar dari fi'il waliyah yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama dengan mereka. Ini wala. Insya Allah yang ada di masjid ini, yang jamaah tetap di masjid ini adalah saudara kita seiman. Dan siapapun mereka yang beriman adalah saudara kita seiman, walaupun kita nggak kenal. Walaupun kita nggak kenal. Ikatan keimanan harus lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan persaudaraan yang lain. Apalagi dia adalah punya ikatan iman, punya pula ikatan darah, punya pula ikatan kebangsaan, misalkan. Tapi ikatan iman itu harus di atasnya. Maka tidak boleh gara-gara dia dari bangsa lain, padahal sesama iman, lalu kemudian kita bermusuhan. Hanya karena berbeda suku, hanya karena berbeda ras, hanya karena berbeda negara, misalkan. Tidak boleh. Jadi ukurannya itu adalah ukuran iman. Sedangkan barok adalah masdar dari bara'ah, yang berarti memutus atau memotong. Artinya memotong pena. Maksudnya di sini adalah memutus hubungan atau ikatan hati di mereka, membantu dan menolong mereka serta tidak tinggal bersama dengan mereka. Tapi nanti ada syariat terkait tetap baik dalam bermuamalah. Nggak boleh kita membohongi orang kafir, nggak boleh. Bisnis harus jujur sama orang kafir, nggak boleh. Gara-gara dia orang kafir kita nggak jujur bisnisnya, nggak boleh. Kita harus jujur sama mereka. Ya. Kalau ada perjanjian ya kita harus tepati, dan Rasul itu sangat menepati. Walaupun perjanjian sama orang kafir. Saya sudah pernah membahas, seingat saya, peristiwa Sulh Hudaybiyah. Bagaimana Rasul harus berhadapan dengan semua sahabat. 1.400 loh. 1.400 sahabat itu nyaris tidak ada yang mampu memahami keputusan Nabi. Sulit. Kenapa kok Rasul memutuskan sesuatu? Kenapa Rasul itu kok lembek gitu sama orang kafir gitu? Kok harus taat juga? Kok harus mensepakati perjanjian? Itu perjanjian Hudaybiyah. Tapi kemudian para sahabat itu memang ya, walaupun mereka sangat berat, tapi kalau itu putusan Nabi, mereka pun tetap sami'na. Walaupun emosi luar biasa. Abu Bakar tenang. Umar itu sampai mempertanyakan, bukankah engkau itu Nabi? Iya. Bukankah kita ini harus memuliakan Islam? Iya. Dijawab Nabi dengan tenang. Sampai Umar itu nanya begitu. Itu perjanjian Hudaybiyah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta sahabat untuk cukur rambut, untuk tahallul, dan memotong hadyu, memotong kambing, memotong itu karena tidak jadi umroh, maka dia harus bayar dam. Nggak ada satupun sahabat yang bergeming.
Oke. Maka harus ada perbandingan sana. Tapi prinsipnya al-wala wal bara itu harus tegas. Tapi gini, selain itu saya ingin memberikan keseimbangan. Saya khawatir yang kemarin karena waktunya habis tidak utuh. Nanti dengan kesan yang salah. Ada satu prinsip yang disebutkan dalam buku ini. Saya bacakan prinsip ini. Prinsip ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Autsaqu aural imani." Tali iman paling kuat. Tali iman paling kuat. Berarti kalau putus itu putus imannya. Tali iman yang paling kuat. Apa tali iman yang paling kuat? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah. Cinta dan mencintai karena Allah. Dan benci dan membenci karena Allah. Cinta mencintai karena Allah. Benci membenci karena Allah. Prinsip itu, Pak. Jadi cinta mencintai karena Allah, benci membenci karena Allah. Walaupun ya mungkin pernah ada persoalan dengan kita secara pribadi. Entah dalam kaitan bertetangga, kaitan bisnis, ataupun apa begitu ya. Ada masalah. Tapi kemudian ternyata dia Islam. Kemudian dia masuk Islam. Walaupun dia pernah mau membunuh kita, walaupun dia pernah mau memusuhi kita. Tapi kemudian dia beriman. Maka orang yang beriman, orang yang punya prinsip ini adalah orang yang siap untuk memberikan maaf atas semua salah dan berubah sikap terhadap orang tersebut karena keimanannya. Jadi Bapak-bapak dan saudara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu penting. Nah, contohnya begini nih. Kayak contoh kemarin yang saya contohkan itu. Prinsip ini seperti contoh yang kemarin. Ketika terjadi di perang Badar. Tapi lain ya Pak, kasusnya. Tadi sudah saya kasih contoh Sa'ad bin Abi. Saya kasih contoh satu lagi Pak. Biar imbang. Paman Abu Thalib itu beriman nggak Pak? Paman Abu Thalib itu beriman nggak? Abu Thalib beriman nggak? Enggak kan? Dia nggak beriman. Dia nggak beriman. Tapi sikapnya Rasul sama dia baik nggak? Baik. Sikapnya baik. Bahkan bukan hanya sikapnya baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dan terus berdakwah mengajak Abu Thalib agar dia kembali kepada iman. Gitu. Maka oleh karena itu kalau punya saudara yang belum mendapatkan hidayah, datangin. Oh, saya barok sama dia. Saya nggak mau, bukan begitu maksudnya. Itu nanti kalau sudah harus bersikap, Pak. Dia memusuhi Allah dan Rasulnya, saya akan berhadapan dengan Anda. Tapi bahwa dia didatangin untuk sering diajak, terus diajak, didakwahi, diajak kepada jalan Allah, ke jalan Rasulullah SAW, terus harus dilakukan. Sekarang saya nanya, Abu Lahab itu memusuhi Nabi nggak? Kalau Abu Thalib kan nggak memusuhi, bahkan Abu Thalib membela kan, walaupun dia tidak beriman. Abu Lahab itu memusuhi, Pak. Itu wahyu turun surat Al-Lahab yang mengecam Abu Lahab sama istrinya itu. Yang mengecam Abu Lahab sama istrinya itu. Wahyu itu turun disampaikan kepada para sahabat oleh siapa? Oleh siapa, Pak? Wahyu itu kan dari Allah lewat malaikat. Malaikat disampaikan kepada siapa? Rasulullah.
Yang menyampaikan kepada para sahabat siapa? Rasul. Bapak-bapak, bayangkan Pak. Bapak harus menyampaikan keputusan Allah, vonis dari Allah, dalam bentuk turunnya surat Al-Lahab. Tapi yang divonis itu Pak Aman sendiri, Pak. Bibi sendiri. Gimana tuh? Bahkan bukan hanya Pak Aman, Pak, bukan hanya Bibi. Yang divonis itu adalah besan. Karena Abu Lahab itu besan. Double lagi. Karena Abu Lahab itu punya anak dua. Utsbah dan Utaibah dinikahkan dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Besan Pak, double. Tetangga lagi. Tapi disampaikan oleh Nabi, Pak. Oh, reaksinya dahsyat. Reaksinya dahsyat. Spontan reaksinya. Apa? Musyawarah keluarga. Langsung dipecat jadi mantu itu dua putri Nabi. Dipecat, Pak. Tapi Rasul harus bersikap itu. Karena paman ini menentang Allah. Paman ini menentang Allah. Luar biasa. Ini al-wala wal bara'. Di mana soal loyalitas. Nah, Bapak-bapak dan saudara, saya tambahkan satu kasus lagi. Ini kasus yang kemudian dijadikan dalil dua istilah, Pak. Di buku ini. Dua istilah. Bapak boleh catat istilahnya. Yang pertama namanya mudahana. Ini ilmu, ini prinsip nih. Yang kedua namanya mudaroh. Satu mudahana. Yang kedua mudaroh. Ini prinsip. Apa itu mudahana? Jangan nanti menuduh gampang kepada orang, antum pura-pura, tegas dong. Kita lihat dulu masalahnya. Mudahana artinya berpura-pura, menyerah, dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi dan ambisi pribadi. Nanti harus bisa dipisahkan. Serta melalaikan hal tersebut karena duniawi, tujuan duniawi dan ambisi pribadi. Ambisi mau jadi RT, ambisi mau jadi RW, ambisi nyalek, maka nggak punya sikap akhirnya terhadap hak dan batil misalkan. Atau ambisi jadi pengurus masjid misalnya. Ini dibahas. Ini pembahasan bagian dari pembahasan al-wala wal bara'. Jadi mudahana. Ini mudahana ini nggak boleh Pak. Kalau mudahana, dia berpura-pura, menyerah, meninggalkan kewajiban mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat mungkar. Serta dia melalaikan kewajiban. Tapi dasar tujuannya itu adalah duniawi. Bisnis. Atau tujuannya itu adalah karena ambisi pribadi. Karena jabatan tertentu. Kalau itu yang dilakukan. Dan untuk agar supaya dia dipandang in group dan karenanya nanti suaranya bisa memilih dia, kemudian dia tidak siap atau tidak mau atau menahan diri untuk mencegah dia dari melakukan perbuatan mungkar, dan itu dilakukan sama orang tersebut hanya karena tujuan duniawi,
maupun juga karena ambisi jabatan, ambisi pribadi, maka ini akan dilaknat oleh Allah. Jadi Bapak punya rekanan bisnis, ya bisnis. Jujur sama dia. Sepakat gitu. Tanggung jawab kita. Tapi Bapak punya kewajiban lain. Ajak dia kepada hidayah. Ajak dia kepada Islam. Waduh, nanti kalau saya ngajak nanti dengan bisnis saya jadi terganggu. Enggak, Pak. Tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita orang Islam itu adalah orang yang konsisten, orang yang berpegang teguh. Oke, saya bacakan ayat, Pak. Ini di buku ini nih, di buku belum nih. Dinukil ayat di surat Al-Maidah, monggo nanti dilihat. Ayat 78-80. Surat Al-Maidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina telah dilaknat. Telah dilaknat. Siapa yang melaknat? Allah. Allah jauhkan dari rahmat. Siapa yang dilaknat dalam sejarah itu? Alladzina kafar. Orang-orang kafir min Bani Israil. Dari kalangan Bani Israil. Dilaknat dia sama Allah. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat melalui lisan Nabi Allah Isa dan lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Kenapa dilaknat? Ini penting. Karena ini disebutkan ini untuk petunjuk bagi kita. Kenapa dilaknat? Itu yang penting bagi kita, bukan soal sejarahnya itu penting. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia dilaknat? Agar supaya kita tidak dilaknat yang sama. Kenapa dia dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Pak, dua kata kunci. Asaw ya'tadun. Durhaka, maksiat maksudnya. Yang kedua melampaui batas. Pertanyaannya, contoh yang maksiat itu kayak apa? Contoh yang melampaui batas itu kayak apa? Ternyata dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Kanu, mereka itu adalah orang yang layatana hauna amungkarin fa'ruh. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Udah deh, urusan kemungkaran kan urusan ente, bukan urusan saya. Udah, cuek-cuekan, Pak. Cuek-cuekan. Mungkin tadi itu ada pertimbangan apa. Pokoknya akhirnya dia nggak mau larang, nggak mau apa. Pokoknya cuek. Dah, yang penting aneh bener deh. Yang penting saya baik. Yang penting saya nggak ganggu orang. Yang penting sikap itu muncul. Akhirnya dia nggak siap. Apa kemudian kata Allah? Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Membiarkan kemungkaran itu adalah keburukan. Dan disebutkan lagi, kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, tolong-menolong dengan orang-orang musyrik. Oke. Ini namanya mudahanah.
Mudahanah itu sekali lagi berpura-pura. Aduh, kalau saya nanti ketahuan saya itu komitmen terhadap agama saya, ketahuan saya ini rajin sholat di kantor, susah nanti saya naik jabatan ini. Maka saya nggak usah ngasih tahu lah. Saya yang penting saya baik aja deh. Yang penting saya sholat lah. Saya nggak usah ngajak-ngajak orang. Saya nggak usah mencegah orang melakukan ini itu. Nanti karir saya terhambat. Mohon maaf Pak. Pertinggahan-pertinggahan seperti ini biasanya ada nggak? Ini namanya mudahanah. Mudahanah. Jadi Islam itu indah. Islam itu gini. Jadi kita ini harus tegas. Tegas. Tapi juga perbuatan kita ini orang itu segen gitu. Karena kita ini juga bukan hanya ngomong bahwa kita ini jujur, kita ini bertanggung jawab, kita ini juga disiplin, kita ini produktif gitu. Yang repot itu kadang-kadang begini, kerjaannya bolos, nggak disiplin, akhirnya suka cuap-cuap di kantor, ngomong begini, ngomong begitu, ngomong kebenaran, keluarin ayat. Apa kata orang? Lo ngomong doang, ayat. Perbuatan nggak? Nah, ini yang repot ini. Udah ente jangan banyak ngomong deh. Utangnya sini, bayar utang. Ente belum bayar utang. Misalkan begitu. Jadi kan jadi rendah gitu. Baik. Yang kedua Pak, sebagai perbandingannya disebut mudaroh. Mudaroh. Satu apa tadi namanya? Mudahanah. Yang kedua namanya apa? Mudaroh. Nah ini kadang-kadang kalau nggak paham prinsip ini, suka nyalahin orang. Lagi semangat, habis ngaji, nyalahin orang. Mudaroh itu apa? Ini, mudaroh adalah menghindarkan mafsadat. Tipis ini Pak, bedanya ini. Menghindarkan mafsadat. Mafsadat itu apa? Kerusakan. Dan kejahatan. Menghindarkan mafsadat, kerusakan dan kejahatan. Dengan ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar. Sikap kasar. Atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya menjadi lebih besar. Ini namanya mudaroh. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita bisa gede suaranya, kenceng suaranya, ngancem-ngancem. Tetapi sikapnya malah lembek. Suaranya kencang, keras, tapi begitu kemudian misalkan dibawain duit 1 koper atau dikasih jabatan, lemes. Kalau yang ini mudaroh ini Pak, mudaroh ini adalah dia menghindari mafsadat. Oke, ini ada orang ini kalau apa ini, kalau diomongin keras atau disikapi dengan keras ini bahaya nih orang. Pengaruhnya akan luar biasa nanti. Maka kita tidak merubah prinsip, tapi kita bertutur kata dengan dia lembut. Kita berusaha untuk baik sama dia. Dalam kasus Nabi Allah Musa, Pak sekarang,
siapa yang lebih keras permusuhannya terhadap agama Allah dibandingkan dengan Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa. Bahkan Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Apa perintah Allah? Suruh Nabi Musa itu berkata dengan Fir'aun. Perkataannya gimana? Qaulan layyina. Berkatalah dengan dia dengan perkataan yang lembut. Lembut. Tapi punya sikap. Ngomongnya lembut. Tapi punya sikap. Bukan ngomongnya kenceng. Sikapnya lembek. Kebalik. Sikapnya kayak karang. Nggak bisa ditawar. Tapi ngomongnya lembut, Pak. Ini namanya mudaroh. Kalau orang lagi emosi ngelihat Nabi Musa, ente gimana cemen amat misalkan itu. Masa ngadepin Fir'aun baik-baik begitu ngomongnya. Justru itulah syariat, Pak. Karena bahaya nih, siapa nih? Fir'aun ini akan menimbulkan mafsadah. Kita bicara sama pejabat lembut, Pak. Lembut. Jangan mencaci maki di atas mimbar. Karena bahaya nanti. Sekali dia bikin keputusan repot. Tapi kita harus punya prinsip. Bukan datang untuk minta proyek. Kalau memang nggak terlalu perlu, nggak usah datang-datang juga minta anggaran masjid lah. Masjid dari jamaah lebih. Ya kalau dia membantu, monggo gitu. Atau kalau memang itu hak kita ya nggak apa-apa. Itu namanya mudaroh. Kita tetap harus baik. Oke, kasusnya Pak, kasusnya. Kasusnya itu begini. Sebentar, sebelum kepada kasus, ini didasarkan pada satu hadis. Syarrukum manittaqahun nas khasyatan min syarrihi. Sejahat-jahat kamu adalah orang-orang yang ditakuti manusia karena mereka khawatir akan kejahatannya. Tapi di sisi yang lain diingatkan, orang yang jelek itu Pak. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan kita ya. Sejelek-jelek kalian itu, kalau orang lain pada takut sama kalian karena kejahatan kalian. Tapi biasanya orang seperti ini bangga, Pak. Karena sekampung itu takut sama dia. Padahal orang kampung itu takut sama dia itu karena kejahatannya. Karena dia ingin menghindarkan jangan sampai kena kejahatan dia, maka dia takut. Orang kampung. Nah, orang yang ditakuti itu herannya, itu kadang-kadang bangga. Sekampung sini kalau sebut nama saya, nggak ada yang berani. Padahal nggak beraninya itu karena dia jahat. Ini orang-orang sejelek-jelek. Namun toh begitu, ngadepin orang kayak begini ini, ngadepin kayak orang begini, syariat ngatur, Pak. Syariat ngatur. Nah, kasusnya adalah Ibunda Aisyah. Ada seorang laki-laki minta izin masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia saudara yang jelek dan keluar dari dalam keluarga. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Nabi itu nyambut dia ini ucapan lembut, Pak. Tapi ini orang berpengaruh di keluarga, tapi jahat dia. Tapi orang ini kalau nanti apa itu pengaruhnya besar. Nah, Rasulullah itu berkata lembut sama dia. Ketika itu kemudian maka Ibunda Aisyah mengatakan kepada baginda Rasul, engkau tadi berkata dengan tenang tentang dia seperti apa yang engkau katakan. Maksudnya gini, Ibunda Aisyah itu agak protes. Ya Rasulullah, kok engkau
lembut itu, mengatakan kok baik gitu sama dia gitu. Ini kan orang jahat ini. Itu. Apa kemudian jawab Nabi? Innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush. Sesungguhnya Allah membenci fuhsh. Ya, ucapan keji dan tafahus, berbuat keji. Allah itu membenci ucapan keji dan juga berbuat keji. Kalau saya nggak lembut sama ini orang ini nanti akan berbuat keji dan Allah nggak suka itu. Tapi Rasulullah, Pak, ini tipis Pak bedanya ya. Rasulullah tidak ada agenda apapun. Nggak ada agenda jabatan, nggak ada agenda dunia, nggak ada agenda apapun. Agenda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap lembut sama orang tersebut murni karena ini orang kalau sampai nanti apa itu tadi dikasarin atau apa, ini pengaruhnya bahaya dia. Maka untuk mencegah itu Rasulullah berlembut sama dia. Dengan harapan juga mudah-mudahan hatinya sebagaimana juga yang dilakukan oleh siapa? Nabi Allah Musa ketika ketemu dengan Fir'aun. Perintah Allah adalah untuk berkata dengan perkataan yang bahkan Nabi Allah Musa itu kan minta agar supaya Allah berkenan menjadikan Harun sebagai teman dia menghadapi siapa? Fir'aun. Karena apa? Harun itu ngomongnya lebih tertata, lebih santun. Sementara Nabi Allah Musa ini yang kuat bicaranya adalah kepalan tangannya. Maka Nabi Harun mendampingi. Nanti kalau saya ngomong kayak jangan-jangan emosi, jangan-jangan orang nanti kesannya udah inti aja dah ngomong. Soal bahwa Fir'aun tidak mendapatkan hidayah itu soal Allah, itu soal di tangan Allah SWT. Tapi syariat harus kita lakukan itu. Kalau misalkan kemudian pejabat kita habisi di atas mimbar khutbah Jumat. Pejabat itu namanya RW misalkan. Pejabat itu namanya RT misalkan. Pejabat itu kita habisin misalkan. Akhirnya tertutup hatinya. Artinya, akhirnya apa? Dia memusuhi. Dia gunakan kekuasaannya untuk menghadang dakwah misalkan. Soal bahwa dia jahat atau soal bahwa dia melakukan kemungkaran, ya. Tapi boleh kita sentuh hatinya dengan ucapan yang lembut. Inilah yang prinsip yang diajarkan oleh agama. Tapi sekali lagi ini bedanya sangat tipis antara mudahanah dan mudaharah. Ini berbaik-baik ini ada orientasi dunia enggak nih? Nah gitu. Ini berbaik-baik ini apa nih kira-kira nih? Gitu. Karena ada jatah kursi menteri yang kosong nih. Nah, misalkan apa? Terakhir ya Pak, saya tambahin sedikit ya. Ini contoh kekinian aja. Tapi orangnya semuanya udah wafat nih. Saya berani ceritakan, orang wafat ini udah. Kisah antara 3 pihak. Gubernur DKI, mendiang Ali Sadikin. Siapa orang nggak kenal Ali Sadikin, Gubernur DKI? Kan sangat itu ya. Dikenal gitu, Ali Sadikin. Yang kedua AM Fatwa. Dulu orang di DKI. Kemudian yang ketiga Pak Natsir, Muhammad Natsir. Ada kisah menarik Pak. Pak Ali Sadikin konflik dengan kaum muslimin, terutama dengan Pak Nasir dan Pak Abdullah Syafi'i, pendiri Asyafi'iyah ini. Nah,
Abdullah Syafi'i. Pak Nasir sama Pak Abdullah Syafi'i itu akrab. Menarik itu Pak. Pak Nasir itu Persis. Abdullah Syafi'i itu NU. Tapi NU-nya beda nih. Akrab tuh. Gitu. Akrab. Nah, waktu itu urusannya soal lokalisasi judi. Ya, lokalisasi judi. Kan kenceng-kencengan tuh. Sampai keluar ungkapan siapa ini? Pak Ali Sadikin. Kurang lebihnya ya. Saya nanti harus dicek. Ya kalau Pak Nasir nggak setuju dengan lokalisasi, nggak usah jalan di jalan Jakarta. Kan jalan Jakarta saya bangun dari hasil lokalisasi. Ini kan bukan jawaban ilmiah, Pak. Tapi yang jawab ini penguasa loh, Pak. Pak Nasir ini kan orang tua. Perdana Menteri kan, mantan Perdana Menteri kan. Tapi menarik, Pak. Tapi Pak Nasir kan tinggalnya di Jakarta. Pemimpinnya ya Ali Sadikin gitu kan, kira-kira gitu. Pak Ali Sadikin pemimpinnya. Sampai akhirnya 3 orang ini melaksanakan ibadah haji. Dan sama-sama ada di Mina. Pak Nasir dengar. Pak Nasir itu dengar. Kalau Bang Ali Sadikin itu ada di Mina haji. Maka Pak Nasir panggil Pak AM Fatwa. Saudara Fatwa, kan dekat ini. Saudara Fatwa, tolong cari akses ke Pak Gubernur. Sampaikan sama beliau bahwa saya pengen ketemu. Disampaikan kepada Pak Ali Sadikin. Pak Nasir pengen ketemu. Kata Bang Ali, ya jangan. Dia ini kan tokoh kita. Saya yang harus nemuin Pak Nasir. Ya di gubernur ini mantan Perdana Menteri kan. Saya nemuin dia. Disampaikanlah sama Pak AM Fatwa kepada Pak Nasir. Nanti Pak Ali Sadikin aja yang mau ketemu Bapak. Kata Pak Nasir, jangan. Pak Ali Sadikin itu gubernur saya. Saya ini rakyatnya. Saya harus ketemu sama beliau. Disampaikan lagi, Pak. Rupanya itu dialog, Pak. Menjadikan hati itu dekat, Pak. Hati itu dekat, Pak. Sampai kemudian Pak Nasir itu kasih hadiah. Kalau nggak salah Al-Quran terjemah bahasa Inggris. Kepada Pak Ali. Disitulah jadi dekat. Akhirnya petisi 50 itu kan yang tanda tangan Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, Pak Ali Sadikin, Pak Nasir. Kemudian dengan yang lain-lain ada 50. Tapi di depannya itu yang tanda tangan adalah bertiga. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu Pak Nasir dicekal. Ini prinsip mudahana mudaroh. Pak Nasir itu dicekal. Nggak bisa mendapatkan penobatan doktor honoris causa di Malaysia. Cekal sama Pak Harto. Tapi giliran Pak Harto kemudian Indonesia dilepas oleh IGGI waktu itu, krisis ekonomi, Pak Nasir ngirim surat Pak Harto. Minta izin untuk melakukan langkah-langkah. Mengambil langkah-langkah untuk berkomunikasi, menggunakan pengaruhnya berkomunikasi dengan negara-negara Timur Tengah. Tetap. Nah, ini sikap namanya mudaroh. Mudaroh. Nggak ada kepentingan apa-apa. Nggak ada kepentingan pribadi. Coba Pak bayangkan Pak. Pak Nasir masih di penjara nih. Pak Nasir itu masih di penjara. Harus normalisasi. Ini saya, karena yang saya tahunya ini, saya kasih contoh yang ini aja. Mungkin ada juga contoh tokoh-tokoh yang lain. Pak Nasir di penjara. Penjara di zaman PKI. Akhir-akhir pemerintahan Soekarno. Masih di penjara. Pak Harto naik kan. Harus ada normalisasi dengan Malaysia. Kan waktu itu Soekarno mengatakan ganyang Malaysia. Loh ini Malaysia ini saudara seiman, Pak. Harus ada normalisasi.
Yang datang ke penjara di Pak Nasir itu siapa? Yang datang itu termasuk, kalau saya tidak salah itu LB Murdani. Bapak juga kenal lah siapa LB Murdani toh? Gimana rumusan sama Islam kan? Datang. Untuk apa? Minta kata blece dari Pak Nasir agar supaya hubungan Indonesia Malaysia itu normal. Pak Nasir buat, karena ini kebaikan toh. Kata blece ditujukan kepada Tengku Abdurrahman. Dan itulah menjadi awal normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Makanya kita harus hati-hati nih, gara-gara bola dibakar-bakar juga musuhan kita sama Malaysia nih. Jangan-jangan kita ribut dengan Malaysia, yang untung siapa lagi nanti nih? Ingat loh Pak, Malaysia itu Muslim Pak. Kadang-kadang kita ini harus, ini kepentingannya, kepentingan dasarnya iman apa dasarnya fanatik bola? Bahwa mungkin ada salah, iya. Tapi dasarnya apa nih? Saya suka ingetin anak-anak muda, kan di medsos dasar itu. Ini sesama saudara seiman loh. Harus ada. Baik, kelihatan udah kesiangan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jadi saya perlu menambahkan ini agar supaya yang kemarin kita kaji itu tidak hanya sepihak begitu. Jadi harus ada perbandingannya. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.